Assalamualaikum Sobat Nasihat Sang Kiai. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai nama Imam Mahdi yang sebenarnya. Simak video ini sampai habis ya, agar tidak salah paham. Sebelum lanjut, jika kalian berkenan, bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dari dulu hingga sekarang, pertanyaan mengenai kemunculan dan identitas Imam Mahdi selalu menjadi perbincangan hangat. Banyak orang yang mengklaim diri sebagai Imam Mahdi, bahkan ada yang merasa demikian karena nama dan nama ayahnya sama dengan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Namun, perlu diingat bahwa setiap ayat Al-Quran dan hadis Nabi penuh dengan kiasan dan teka-teki. Maknanya tidak bisa diterima secara dangkal, melainkan harus dikaji dan ditafsirkan dengan baik. Memahami makna tersirat dalam hadis. Ambil contoh hadis yang menjelaskan tentang baiat Imam Mahdi. Imam Mahdi akan dibaiat di usia 40 tahun dan akan dibaiat di depan Baitullah. Makna Baitullah sendiri tidak bisa dipahami secara dangkal. Memang, secara syariat, Baitullah adalah Ka'bah di Mekah. Namun, dalam pandangan yang lebih mendalam. Dalam pandangan tarekat, Baitullah adalah qalbu orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalbu orang-orang mukmin adalah singgasanaku. Dalam pandangan hakikat, Baitullah adalah mursyid, seorang khalifah atau pembimbing rohani yang membimbing manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan ma'rifat, Baitullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, kiblat bagi segala makhluk. Kita menghadap ke arah manapun, selama kita berzikir mengingatnya, Allah akan selalu menerima amalan kita. Begitulah setiap ayat dan hadis memiliki makna yang mendalam dan penuh kiasan. Nama Imam Mahdi lebih dari sekadar nama. Hadis lain menyebutkan, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Karena hadis inilah, banyak orang mengklaim diri sebagai Al-Mahdi, padahal makna dari hadis tersebut jauh lebih dalam. Nama Muhammad dan Ahmad memang berbeda tulisan dan hurufnya, namun keduanya berasal dari kata Hamidah, Hamdan, Yahmadu, yang berarti memuji atau pujian. Kedua nama ini memiliki satu makna yang sama, orang yang terpuji. Jadi, seorang Imam Mahdi bisa bernama Muhammad, Ahmad, atau bahkan nama apa saja. Yang terpenting, Imam Mahdi akan memiliki akhlak dan karakter sifat seperti Rasulullah, yaitu akhlak dan karakter sifat seorang manusia yang terpuji. Adapun nama bapaknya seperti nama Abdullah, yang berarti hamba Allah. Artinya, Imam Mahdi adalah hamba Allah yang memiliki akhlak terpuji. Jika kita mengkaji dengan baik, seperti itulah yang dimaksudkan dari hadis tersebut. Kehati-hatian dalam memahami hadis Imam Mahdi. Kita tidak boleh langsung mempercayai setiap hadis yang menjelaskan tentang kemunculan Imam Mahdi. Banyak hadis yang membahas Imam Mahdi, ciri-cirinya, serta masa kemunculannya. Namun, tidak semua hadis tersebut bisa dijadikan landasan atau dalil. Terlebih lagi, saat ini banyak kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazinya menjelaskan bahwa sebagian besar hadis tentang Imam Mahdi tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Beliau melanjutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang bermasalah dan tidak memenuhi kriteria perawi yang dapat diterima periwayatannya. Sebagian besar hadis yang berkaitan dengan Imam Al-Mahdi adalah hadis dhaif. Jadi, kita harus memahami bahwa seorang utusan yang diberi gelar Al-Mahdi tidak bisa dicerna secara dangkal. Tidak semua hadis itu sahih, karena banyak yang diceritakan menurut riwayat dari berbagai pihak. Kesimpulan, sobat semua, sekarang kalian bisa paham bahwa Imam Mahdi bisa bernama apa saja. Yang terpenting, seorang Imam Mahdi adalah hamba Allah yang memiliki akhlak terpuji. Manusia yang menjadi Imam Mahdi adalah manusia yang di dalam dirinya juga mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW.
Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasihat Sang Kiai.